Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidup, Itu apa nikmat Pak Roh? kesehatan dan nikmat kesempatan atas waktu pada kita pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi ANBK ya untuk kelas 8 SMP Negeri 7 Bintan. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan guru dan Bapak Ibu orang tua yang ada di rumah. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada kegiatan kita pagi hari ini dalam rangka sosialisasi mengenai kegiatan ANBK ya. Apa itu ANBK? Nanti itu disampaikan oleh rekan saya Bu Oki Dwi Astuti. Selanjutnya Bapak merasa senang dan bangga sekali untuk dalam rangka kegiatan ini terhadap anak-anak yang hadir pada ruangan GIMET ini untuk mendengarkan dan menyimak mengenai kegiatan ANBK yang akan kalian lalui berapa waktu kedepannya, yaitu bulan September ini dan bulan Oktober nantinya yang kegiatan yang realnya seperti itu. Baik, marilah kita buka dengan baca doa masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam kegiatan ini yang disampaikan nanti oleh Bu Oki yaitu berkaitan ANBK ya, yaitu asesmen nasional berbasis komputer ya. Apa itu ANBK, apa tujuannya, siapa saja pesertanya, apa saja yang akan dinilai di sana, itu akan disampaikan juga oleh Bu Oki. Dan juga nanti ada sedikit secara umum diulas juga oleh Bu Dwi mengenai bentuk penilaian, salah satunya itulah yaitu numerasi ya, seperti itu kira-kira. Untuk menghemat waktu dan juga Bapak ingatkan kepada anak-anak Bapak ya yang ada di rumah, seandainya kawan yang nggak ada HP silakan ajak kawannya di HP yang satu pun nggak masalah ya, untuk bersama gitu. Selanjutnya biar pesertanya tetap bertambah atau ikut bisa semuanya, kalian jumlahnya kelas 8 tuh ada 42 ya Boki ya? Ya, 42 Pak. 42. Kalau bisa hadir semua tuh lebih lebih bagus gitu. Oke, untuk menghemat waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bu Oki selaku penyampai ya atau narasumber kita berkait dengan ANBK ya. Silakan disimak dan juga Bapak Ibu selaku orang tua silakan nanti sana ada bertanya ya, silakan diajukan pertanyaan nanti ya. Secara langsung pun nggak masalah ke Bu Oki, seandainya ada yang kurang yang belum kita ketahui, yang ragu segala macamnya, silakan ditanyakan nantinya. Oke, selanjutnya silakan Bu Oki. Saya serahkan mic-nya ke Bu Oki. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung Pak Heri. Terima kasih sudah bergabung di sini. Ya, yang saya pertama kita ucap puji syukur kehadirat Allah SWT pada siang ya, pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan keselamatan untuk bisa bergabung secara virtual melalui ruang Google Meet untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi asesmen nasional
berbasis komputer. Tak lupa selawat serta salam kita sembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Ibu wali murid orang tua kelas 8 SMP Negeri 7 Bintan serta rekan-rekan guru SMP Negeri 7 Bintan dan anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan ANBK. Tujuannya adalah kenapa sih harus disosialisasikan biar nanti kita semua yang terlibat dalam kegiatan ANBK ini paham dan kenal serta mengapa harus ada ANBK. Maka sekolah dalam hal ini kita guru-guru yang kemudian terlibat dalam kegiatan ini merasa perlu untuk melakukan kegiatan ini. Dan sebelumnya izinkan saya untuk sedikit untuk mempresentasikan kegiatan kita, mempresentasikan materi mengenai sosialisasi ANBK. Bentar ya. Oke, sebelumnya sudah nampak layarnya ya, kelihatan layarnya ya Bapak Ibu serta anak-anakku semuanya? Nampak, Bu. Oke. Dah, Bu. Nampak, Bu. Oke, sebentar ya. Bu. Oke, yang sudah nampak ya tulisan asesmen nasional berbasis komputer ya? Dah, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini untuk sedikit mengenalkan tentang asesmen nasional berbasis komputer. Asesmen nasional berbasis komputer ini dilaksanakan untuk siswa kelas 8, yaitu sasarannya adalah siswa kelas 8 ya. Gitu. Jadi kenapa hari ini kegiatan sosialisasinya adalah siswanya kelas 8? Karena memang kegiatan ANBK ini adalah diselenggarakan sasarannya untuk siswa kelas 8 seperti itu. Kemudian berikutnya kita kenal dulu apa itu AN atau asesmen nasional ya. Jadi asesmen nasional ini bukan ujian ya, beda dengan UN. Jadi asesmen nasional ini hanya sekedar apa ya? Ini sebuah program pemerintah yang bertujuan memang untuk mengevaluasi, untuk melihat kemampuan siswa-siswi terutama di bidang literasi dan numerasi. Seperti sudah kita bisa baca bersama bahwa asesmen nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, kita berada di satuan pendidikan menengah ya, SMP ya, menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi nanti akan ada 4 yang akan disurvei oleh pemerintah, yaitu ada literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar seperti itu. Oke, berikutnya substansi AN. Isi dari AN ya, isi dari asesmen nasional itu ada 2. Yang pertama, analisis kompetensi minimum AKM. Apa sih yang diukur dalam AKM ini? Ada 2 yang diukur, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau biasa disebut dengan numerasi. Kemudian ada lagi survei karakter dan lingkungan belajar. Jadi bisa diketahui ya bahwa isi dari asesmen nasional itu bukan seperti ujian nasional ya. Jadi bukan per mapel, tapi memang dititik beratkan pada kemampuan literasi membaca dan literasi matematika, serta pemerintah pun ingin melihat nih survei karakter dan lingkungan belajar dari siswa-siswa terutama di tingkat menengah. Jadi kalau SMP makanya diambilnya adalah kelas 8 seperti itu. Oke, berikutnya kita kenali dulu ya, mengenali apa tuh literasi membaca dan literasi matematika atau kita kenal dengan numerasi. Literasi membaca itu apa sih? Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Gitu. Bentar ya. Ini ada yang baru gabung juga kayaknya. Itu. Terus kemudian ada literasi matematika. Literasi matematika ini lebih kepada kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika ya untuk menyajikan masalah sehari-hari. Jadi nanti soal-soal yang
dituangkan dalam AN ini adalah ini mengenai literasi membaca dan literasi matematika. Mungkin nanti kawan-kawan yang kemarin ikut simulasi bisa bercerita ya tentang isi soalnya seperti itu. Dan kenapa harus disajikan dalam bentuk soal? Ya karena dalam survei ini pemerintah ingin melihat kemampuan anak-anak untuk bisa menelaah soal seperti itu. Itu yang kemudian disasar oleh pemerintah. Kemudian berikutnya kita kenal juga mengenai survei karakter dan lingkungan belajar. Apa itu survei karakter? Jadi pemerintah ingin mengukur nih sikap, kebiasaan, nilai-nilai berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila. Jadi mau dilihat nih secara garis besar karakter peserta didik yang ada di Indonesia ini tuh seperti apa, gitu kan. Kemudian berikutnya ada survei lingkungan belajar mengenai pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada satuan pendidik. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek Dikti ingin melihat nih lingkungan belajar saat ini yang peserta didik baik SD, SMP, SMA atau SMK yang bisa mereka terima dan mereka rasakan itu seperti apa. Jadi mau disurvei seperti apa sih kualitasnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tadi kita mengenal tentang AN. Karena pelaksanaannya ini menggunakan komputer, maka disebut sebagai ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Ya, tadi adalah pengenalan AN. Jadi nanti uji assessment ini tidak menggunakan kertas, tapi akan menggunakan komputer. Nah, seperti sudah dilihat di sini, ini penampakan Citra kemarin dia sedang mengikuti simulasi ANBK. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti Anda semua di kelas 8 semuanya ya. Ini bukan pilihan ya, boleh ikut atau tidak, tapi memang wajib. Semua siswa kelas 8 wajib mengikuti ANBK. Sampling setiap sekolah adalah 45 siswa. Kebetulan karena siswa kita kelas 8 hanya 42, jadi secara otomatis semua siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Bintan mengikuti ANBK. Untuk sekolah lain yang siswanya ratusan, hanya akan dipilih langsung oleh pemerintah pusat 45 anak saja. Ada cadangan 5, jadi sekitar 50. Jadi bersyukur kita, karena siswanya sedikit, hanya 42, semua siswa kelas 8 di SMP Negeri 7 Bintan berhak dan wajib mengikuti ANBK ini. Seperti itu ya. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan mengenai ANBK ini. Yang pertama apa? ANBK bukan UNBK ya, yang menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Jadi nanti ketika sudah mengikuti ANBK, jangan berpikir bahwa oh ini nanti akan lulus atau tidak. Jadi ANBK itu bukan ujian nasional, bukan. Ya, hanya asesmen nasional. Seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah untuk melihat kemampuan peserta didik di tingkat dasar dan menengah mengenai literasi, numerasi, dan karakter serta lingkungan belajarnya. Kemudian yang berikutnya, ANBK dilaksanakan berbasis komputer. Artinya, selama pelaksanaan asesmen, peserta akan bekerja dengan komputer atau laptop. Dan karena itulah perlu keterampilan tambahan bagi peserta dalam menguasai penggunaan komputer atau laptop. Kenapa? Karena ternyata kemarin waktu kegiatan simulasi masih banyak kemudian anak-anak yang kemudian merasa gagap menggunakan teknologi seperti itu. Kemudian berikutnya yang penting juga adalah perlu untuk memperbanyak latihan membaca dan memahami bacaan. Ini kuncinya ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, tujuan akhir dari pelaksanaan ANBK itu apa sih? Ada 3 yang penting tujuan akhirnya. Yang pertama adalah mengetahui capaian murid terhadap kompetensi tertentu. Jadi kita akan lihat nih, di tingkat menengah di kelas 8, anak-anak ini sudah mencapai kompetensi apa? Udah bisa apa saja? Ini yang akan dilihat oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Ketika sudah tahu capaian muridnya, anak-anaknya tuh udah sampai mana belajarnya, maka perlu ada perbaikan kualitas belajar mengajar. Gurunya diperbaiki, siswa-siswinya pun perlu diperbaiki, harus seperti apa nih untuk meningkatkan belajarnya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tujuan akhirnya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Setelah tahu sakitnya di mana, kita obati, dan kemudian harapannya adalah setelah diobati semua akan menjadi sehat. Artinya kualitas pembelajaran anak peserta didik yang ada di seluruh Indonesia itu bisa meningkat seperti itu. Itu harapan dari pemerintah dengan adanya asesmen nasional ini.
Seperti itu. Berikutnya, kami dari sekolah mewakili kepala sekolah dan rekan-rekan guru semuanya mengucapkan terima kasih dan mohon kerjasamanya. Dan untuk meningkatkan kemampuan penggunaan laptop dan komputer siswa-siswa SMP 7 Bintan, terutama kelas 8, insya Allah sekolah akan melaksanakan kegiatan bimbingan TIK yang akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 September 2021. Nanti ada pembagian shift ya, kelas 8A itu hari Senin, kelas 8B hari Selasa 7 September. Akan ada pembagian shift, jadi 8A akan dibagi 2 shift, 8B akan dibagi 2 shift juga. Pembagian shiftnya nanti setelah kegiatan ini akan Ibu bagikan melalui grup WA kelas masing-masing. Seperti itu. Berikutnya Ibu akan coba tampilkan sebentar. Oh, belum belum terupload. Kondisi laptop ya nanti di akhir. Ternyata Ibu lupa belum upload tadi. Kemudian ini adalah yang di hadapan Ananda semua, ini adalah contoh simulasi ANBK dari web pusmenjar.kemdikbud.go.id. Seperti itu. Jadi nanti pelaksanaan pun hampir sama. Jadi bisa dilihat sama-sama dulu. Kita simak dulu ya. Ini situsnya pusmenjar.kemdikbud.go.id. Kita perhatikan dulu videonya. Jadi kurang lebih nanti anak-anak ketika mengikuti ANBK prosesnya seperti ini. Nanti ada konfirmasi peserta dan lain-lain. Nah, ada permintaan ketikan token. Tapi kalau nanti pelaksanaan ANBK, token itu nanti akan diberikan oleh proktor Ibu sendiri yang akan dibagikan ya. Jadi kalau latihan tokennya diambil dari sini, tapi kalau waktu pelaksanaan nanti tokennya akan dibagikan oleh Ibu dan dibantu rekan yang lain. Nah, seperti ini kira-kira. Ini adalah contoh soal numerasi ya, literasi membaca. Nanti untuk literasi matematika atau numerasi akan dijelaskan oleh Bu Dwi. Jadi perlu diketahui juga nanti dalam ANBK itu soalnya bukan pilihan ganda semua ya, jadi ada pilihan ganda, ada pernyataan benar salah, ada soal isai, ada menjodohkan pernyataan benar dan salah, dan lain-lain seperti itu. Jadi soal jenis soalnya sangat beragam dan cara menjawabnya pun sangat beragam. Ada yang harus kemudian memberikan jawaban lebih dari satu, gitu. Dan jawaban ini didapat dari mana? Dari bacaan yang ada di atas. Nah, ini contohnya seperti yang semua kita lihat, ini mencari jawaban lebih dari satu. Jadi boleh mencentang lebih dari satu jawaban yang benar menurut Anda semua. Ini mungkin nanti Pak Heri bisa menjelaskan yang mengenai Mangket Pandora nih, mungkin lebih ke kayaknya seperti ada gabungan pelajaran IPA di sana. Nah, ini nanti contoh soal di mana memilih untuk memasang pernyataan yang benar ya, beli centang pada kolom aku, ayah, dan untuk semua. Misalnya tokoh yang peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka tuh siapa? Apakah aku, apakah ayah, atau aku dan ayah? Itu berarti silakan nanti mencermatinya dari bacaan yang di atasnya. Itulah makanya diperlukan bahwa kalian harus sering membaca, paham bacaan. Nah, itu jangan malas membaca, literasi yang penting.
Tuh kan. Jadi gitu. Cara menjawabnya nanti tinggal diklik-klik saja di kolomnya. Nah, kalau ini soal esai ya. Jadi nanti kalau soal esai silakan nanti anak-anak semuanya menjawab dengan cara mengetik. Nah, kalau ini kalau nggak salah menjodohkan nih. Misalnya hal yang ditawarkan oleh tokoh aku kepada tetangganya apa sih? Nah, nanti silakan diklik tuh dipasangkan. Apa tuh yang dipasangkan? Ditawarkan oleh aku. Nah, nanti secara otomatis akan langsung terhubungkan ya jawab pernyataan yang benar dengan jawabannya seperti itu. Ini kira-kira nanti jenis pertanyaan yang lain. Ini contoh jenis pertanyaan yang menjodohkan. Oke, kita masuk ke soal berikutnya lagi ya. Nah, kalau udah jawab ini contoh soal esai lagi ya. Kalau tadi esainya jawabannya pendek, kali ini jawaban soal esainya agak lebih panjang. Jadi silakan nanti anak-anak semua menjawab pertanyaannya ini dengan cara mengetikkan jawaban. Ini agak panjang nih. Anak-anak semuanya harus perhatikan ya, pahami inti dari pertanyaan itu apa, kemudian cari jawabannya dari bacaan yang sudah ditampilkan. Gitu. Kuncinya itu aja, silakan pahami dulu bacaan, pahami pertanyaannya, kemudian cari jawabannya dari wacana yang ada di atasnya. Itu kan udah jelas ya. Ketika tokoh aku menceritakan kejadian yang baru saja dialami kepada ayah, aku justru meremut, jelaskan alasan tokoh aku menunjukkan ekspresi tersebut. Jadi silakan ceritakan kenapa sih tokoh itu harus meremut, gitu kan? Karena pertanyaan adalah jelaskan alasan tokoh aku menunjukkan ekspresi tersebut kepada ayah. Oke, mungkin biar Ibu cepatkan aja ya videonya ya, sampai di akhir. Bentar. Oke, itu tadi nanti anak-anak sekalian semua pastikan boleh dicatat ya. Situsnya kalau mau belajar mengenai ANBK ini silakan dilihat ini situsnya pusmenjar.kemdikbud.go.id. Nanti Ibu share linknya di grup WA anak semua, nanti tinggal klik. Dari klik itu nanti silakan ikuti petunjuk yang ada di sana ya. Nanti silakan pilih mau literasi ataupun numerasi. Oke, berikutnya Ibu melangkah kepada jadwal pelaksanaan gladi bersih dan pelaksanaan hari H ANBK. Gladi bersih nanti dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 September 2021, 1 minggu dari sekarang ya. Nanti semua siswa kelas 8 akan mengikuti gladi bersih.
gladi bersih pelaksanaan ANBK ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Karena siswa kita ada 42, masing-masing sesi itu ada 14 anak. Jadi semua siswa kelas 8, Ibu sudah bagi menjadi 3 sesi. Satu sesi itu ada 14 anak. Sesi pertama tuh dari jam 7.30 sampai jam 9.20. Sesi berikutnya jam 10.20 sampai 10, Ibu agak lupa 10.20, 9.50 ya sampai 12.50. Terus sesi berikutnya sore itu dari jam 14.10 sampai 16.30. Jadi masing-masing siswa itu ada 130 menit, hampir 2 jam untuk mengikuti kegiatan AN ini. Jadi waktu gladi bersih nanti 13 sampai 14 September semua siswa ikut. Ya, tidak terkecuali, semua siswa ikut. Nanti waktu pelaksanaan hari hanya pun semua ikut. Hari hanya itu kapan? Tanggal 4 sampai 5 Oktober 2021. Seperti itu. Semua siswa kelas 8 terlibat di sana ya, ikut di sana. Gladi bersih itu apa? Latihan. Nanti anak-anak masih dilatih juga untuk nanti kira-kira pelaksanaan ANBK ini pada hari hanya seperti apa. Seperti itu. Kemudian hari hanya nanti tanggal 4 sampai 5 Oktober 2021. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai apa itu ANBK dan lain-lain seperti itu. Mungkin setelah ini nanti akan disambung oleh Bu Dwi ya untuk menjelaskan sedikit mengenai apa itu literasi matematika atau numerasi. Saya silakan kembali ke Pak Wando, silakan Pak. Ya, makasih Bu Oki untuk penyampaiannya. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke Bu Dwi selaku yang akan menyampaikan nanti mengenai sedikit secara umum mengenai numerasi ya, literasi matematika. Mungkin Bapak Ibu selaku orang tua ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Oki, silakan. Atau para siswa juga boleh yang nggak ikut kemarin di simulasi ya atau simulasi ya, silakan ditanyakan ya. Silakan aktifkan mic-nya dan bertanya. Bapak Ibu silakan. Di sini kita sosialisasi ini adalah membuka dialog ya. Hal-hal yang nggak dipahami oleh orang tua atau siswa gitu. Silakan Bapak Ibu. Ibu Juliana ini aktifkan dulu mic-nya Bu. Ibu Juliana. Mic-nya belum aktif Bu. Bu, mic-nya aktifkan dulu Bu Juliana Juli. Ada tanda mic yang disilang itu Bu, coba di layar. Ada anaknya nggak situ, bantu? Ada yang bertanya tuh Bu. Oke, silakan. Pak, jadi kita belajarnya pakai komputer gitu, Pak? yang tuh apa? Tak dengar Pak, putus-putus Pak. Yang belajar komputernya yang hari Senin Selasa kita belajar komputer, menggunakan komputer yang hari Senin dan Selasa. Yang disampaikan Bu Oki tadi, ANBK itu namanya asesmen ya atau ujian penilaian ya. Itu menggunakan komputer ya. Oh ya Pak, cukup segitu aja Pak pertanyaan Pak. Makasih Pak. Ya, silakan yang lain tanyakan ke Bu Oki ya, maksudnya ini. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu membuka diri untuk menjawab pertanyaan semuanya. Baik orang tua maupun siswa, silakan. Untuk total waktu yang diberikan berapa Bu Oki ya? Untuk sama 90 menit. 90 menit. Ya. Isinya 130 Pak, 130 maaf 10 menit persiapan latihan, 90 menit nanti pelaksanaan untuk literasinya, hari pertama literasi, hari kedua numerasi,
Ya. 20 menit untuk survei karakter dan yang kedua survei lingkungan belajar. 130 menit Pak, maaf lupa. 130 menit ya. Ya, Kalau total soal bisa diprediksi atau gimana, Bu? Atau bebas? nggak tahu, Nggak bisa ya? kita nggak bisa prediksi total Ya. soalnya. Oke, jadi kayak gitu kondisinya Bapak Ibu ya. Jadi soalnya nggak tahu prediksi berapa, pertanyaannya kita nggak tahu apa namanya, mengenai apa-apa saja, dan hal-hal umum pun ditanyakan gitu ya. Nggak melulu mengenai eh, pembelajaran gitu. Hal yang umum, pengetahuan umum bahkan dijadikan teks untuk soal itu sendiri gitu. Oke, silakan. Sebelum kita lanjut ke Bu Dwi, Bapak Ibu, ini Bu Juliana namanya di sini, silakan mau bertanya tadi saya lihat. Saya sedikit tambahkan juga ya Pak Wando, mungkin Ya, nanti lanjut, Bu. Ya. tidak ada rapornya, jangan berpikir bahwa nanti setelah ikut ini terus keluar rapor. Yang dapat rapor itu nanti sekolahnya gitu. Jadi sekolah akan mendapatkan rapor kira-kira berdasarkan survei analisis ini, maksudnya asesmen ini, kira-kira kondisi siswa-siswinya seperti apa sih yang harus dilakukan sekolah, ada rekomendasi setelah anak-anak mengikuti asesmen ini gitu. Ya, betul. Jangan berpikir bukan seperti UN ya, nanti dapat ijazah, dapat nilai rapot, itu enggak, bukan seperti itu. Yang dapat rapotnya adalah nanti siswanya, sekolahnya. Jadi sekolah itu yang akan menyampaikan ke siswa dan orang tuanya. Bu Yuliana mungkin mau bertanya, boleh dinyalakan mic-nya dulu. Iya Bu, saya paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibu Guru, alhamdulillah yang sudah bisa membimbing, termasuk membimbing anak saya. Ada yang saya ingin tanyakan, masalah NBK itu dalam pengerjaan soalnya. Itu jika pertanyaan anak banyak yang salah, maksudnya berkaitan dengan nilai anak tuh ini enggak Bu? Maksudnya ke rapor gitu ya? Untuk membantu anak itu. Oke, silakan. Iya, silakan. Kadang bisa jawab, kadang enggak, kadang asal-asal. Iya. Maksudnya berpengaruh pada anak. Gimana Bu? Ya, silakan Bu. Ya, makasih Bu atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja ya Pak Wando ya, mohon izin. Ya Bu. Ya, gini Bu, jadi dalam asesmen ini tuh sebenarnya kalau kita orang dewasa mungkin pahamnya tentang sensus ya. Kalau sensus kan dilihat dari sebuah keluarga punya anak berapa. Tapi kalau asesmen ini sensus untuk mengetahui kemampuan literasi membaca dan literasi matematika anak-anak. Jadi hasil jawaban anak-anak ini tidak akan mempengaruhi secara langsung, misalnya jadi ini beda, tolong ini dibedakan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah ya Bu ya. Jadi asesmen nasional ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melihat kondisi anak-anak sekolah yang ada di Indonesia baik tingkat dasar ataupun menengah. Apa sih yang dilihat? Kemampuan membacanya, kemampuan berhitungnya, agar nantinya tuh bisa terpetakan, bisa ada kesimpulan. Oh ternyata kemampuan membaca anak-anak Indonesia tuh nilainya masih 3. Nah, misalnya seperti itu. Dari nilai 3 ini sekolah punya PR untuk kemudian bisa meningkatkan menjadi nilainya 7. Seperti itu. Jadi untuk matematikanya, misalnya ternyata setelah dikasih soal seperti ini melalui asesmen, ternyata nilainya masih 2. Apa yang terjadi? Kenapa anak-anak ini masih 2? PR apa yang harus kemudian dilakukan oleh pemerintah, oleh sekolah, atau bahkan pemangku kebijakan dinas pendidikan, apa sih yang harus dilakukan ketika ternyata kemampuan berhitung anak-anak di Indonesia itu baru 2. Itu yang harus dilakukan, diperbaiki. Gimana caranya dari 2 jadi 8. Seperti itu Bu. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan pelajaran, walaupun secara tidak langsung soal-soal yang ada dalam asesmen nasional ini berkaitan dengan mata pelajaran. Jadi memang kita gurunya pun punya PR juga nantinya Bu. Jadi membuat soal-soal yang kemudian bisa membawa anak untuk bisa nantinya menelaah soal-soal yang ada di AN. Seperti itu, asesmen nasional. Kira-kira seperti itu Bu. Terjawab mungkin pertanyaan Ibu dari apa yang penjelasan saya?
Iya Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Alhamdulillah saya mengerti. Saya takutnya nanti berkaitan ke nilai sekolah. Oh, nggak ada, Bu. Kalau nilai sekolah menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu guru. Oke, alhamdulillah saya udah paham. Ya, heeh. Oke, ada lagi yang lain? Siswa mungkin ada yang tanya? Atau ada yang kemarin yang ikut, silakan apa komentarnya, apa yang kesannya ketika mengikuti simulasi yang hari Sabtu, hari Senin ya, Bu? Selasa. Hari Tanggal Senin. 23. Senin. Senin ya, Senin. Ya, ada Nafisa di situ, boleh mungkin berbagi. Ada Nafisa. Ya, silakan Nafisa. Gimana kondisinya waktu itu, Nafisa? Soal-soal yang muncul macam mana? Apa yang dihadapi? Silakan Nafisa. Nafisa, silakan dibuka mic-nya dulu, Nak. Silakan. Silakan Ya, Nafisa cerita ke gimana? kawan-kawannya. Ya, gimana waktu itu mengikutinya Nafisa? Apa kendala yang dihadapi? Apakah soalnya macam mana gitu? Apa sulit atau ya apa kendala-kendala yang dihadapi gitu? Silakan. Atau kesannya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada kendala. Oh, nggak ada. Berarti untuk Nafisa sendiri nggak ada kendala ya? Untuk menghadapi komputer bisa ya? Ngetik komputer tuh memberikan jawaban bisa? Bisa. Untuk Soal-soalnya gimana, Nafisa? Soal-soalnya Nafisa soal bisa yang memahami. tuh soal-soal bagaimana? Berbeda dengan soal yang diberikan oleh guru-guru di pas ujian semester atau sama? Soal-soal bentuk soal atau ya bentuk soalnya? Beda bentuk soalnya. Gimana? Beda soalnya beda. Beda. Oke. Gampang, ada yang susah. Ada yang gampang, ada yang susah. Soal yang berasal dari sekolah yang tidak ceritakan karena itu tidak belajar. Apa aja kira-kira tuh? Masih ingat nggak? Oh, ingat tapi Nggak dengar suaranya. Oke. Itu soal cerita aja. Mungkin Nafisa boleh cerita aja kemarin soal-soal tuh seperti apa, terus ketika menghadapi soal seperti itu Nafisa jawabnya gimana nih gitu. Misalnya Iya, kalau ada betul. soal Isai, Nafisa jawabnya gimana gitu. Macam cerita biasa aja. Biar kawan-kawan pun punya gambaran nanti paham. Macam cerita biasa nanti. Nggak ada, oke. Yang lain Ya, ada komentar, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Haikal mungkin bisa, Muhammad Haikal kemarin ikut juga. Halo Haikal monitor. Halo. Ya, Haikal, silakan Kal, buka kameranya Kal. Cerita Kal. aktifkan videonya tuh. Udah mandi belum Haikal? Tahu. Oh, udah. Yaudah, silakan ceritakan Kal. Pengalaman Haikal kemarin. Ya, Kal. Ya, silakan Haikal. Apa namanya? Apa yang kalian hadapi? Maksudnya kondisinya seperti apa? Apakah bingung dengan soal-soalnya? Apakah laptopnya bisa ngaktifkan laptop atau enggak gitu? Atau gimana? Gak paham Mas Kak. Hah? Oke, baik. Oke, kita mungkin kayaknya apa komentarnya nggak kedengaran ya, atau nggak mau berkomentar mungkin. Sinyal mungkin di sana kurang bagus. Oke, baik. Yang jelas Bapak Ibu, para siswa sekalian,
ANBK ini adalah dalam rangka untuk ya seperti Bu Oki tadi ya bilang ada sebenarnya ini sensus ya. Bagaimana mengetahui hasil pembelajaran terhadap aplikasi bagi mereka ini sehingga dimunculkan soal-soal yang menuntut apa namanya itu nalar gitu ya. Bahkan itu teksnya teks umum, ada juga data-data, tabel-tabel dan bagaimana menerjemahkannya dalam bentuk terhadap bentuk soal itu. Jadi Bapak sarankan kepada para siswa dan juga orang tua minta bantu apa namanya budayakan untuk membaca, banyak baca gitu. Apakah baca koran ya, walau HP ya, lihatlah berita-berita atau apa hal apapun yang sering dibaca gitu. Sehingga muncul apa namanya banyak bahan pengetahuan dalam diri kita gitu. Ya. Pak Wando, ini Baik. Jelsi kayaknya angkat tangan nih mau bertanya, mungkin Jelsi. Oh ya, silakan. Jelsi Jelsi. mau bertanya, silakan. Atau kepencet? Kepencet, Bu, maaf. Oh ya udah. Kira Oke. Jelsi mau bertanya. Oke, Bu Dwi, monitor. Bu Dwi, Oke. silakan. Sekarang kita minta ke Bu Dwi menyampaikan sedikit gambaran soal ya, dan kalau bisa sampaikan bagaimana menilai mengambil apa namanya perintah soal itu apa gitu dari soal yang ada. Silakan Bu Dwi, waktu saya berikan ke Bu Dwi. Oke, Pak Wando, terima kasih untuk waktunya. Bu Dwi bisa share screen sendiri ya, belum terdownload di saya. Ya, Bu. Oke. Ambil aja yang window pilihannya. Seluruh layar Anda aja, biar mudah. Kelihatan? Belum? Masih loading mungkin. Pilih yang seluruh layar Anda aja ya. Masih loading kayaknya. Nah, udah mulai nih. Sinyal kayaknya. Ya sudah Bu Dwi. Udah? Dah. Oke, silakan. Nah, oke. Ini sama seperti tadi ya di pusmenjar.kemdikbud.go.id. Nah, cara masuknya tetap sama seperti tadi. Ini ada tokennya, bisa diketik di sini nanti tokennya. Nanti kalau pas di sekolah, itu token dapat dari Bu Oki ya, Bu Oki? Iya, betul. Dari Proktor nanti. Nah, ini data tanggal lahir. Waktu buka dulu lah. Oke, setelah mulai muncul konfirmasi, kita bisa langsung klik mulai. Nah, di sini ada waktunya 60 menit. Untuk di
simulasi ini ya Bu. Kalau aslinya waktunya 90 menit ya Bu, oke? 90 menit ya. Hari pertama dibedakan nanti ya. Kan kita ada 2 hari pelaksanaan. Hari pertama dan kedua dibedakan. Hari pertama kalau nggak salah literasi membaca ya. Hari kedua baru literasi matematika. Nah, tadi kan kita pilihnya numerasi nih. Nah, soalnya yang muncul numerasi aja nih, matematika aja. Nah, ini ada tentang beberapa toko pakaian yang sedang memberikan diskon. Nah, di sini jadi ada tabel, ada daftar diskon dari setiap toko. Di sini ada 4 toko nih. Ada Toko Jaya, Toko Andini Busana, Selaras, dan Bagus Fashion. Nah, di sini ada diskon-diskonnya. Begitu juga celana. Nih, ini harga normalnya. Nah, yang ditanyakan adalah Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapatkan harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja. Nah, sama kayak kita mau belanja di mall nih. Cari diskon, terus lihat harganya. Nah, kita harus hitung dulu nih. Diskon ini kita kalikan dengan harga normalnya, baru nanti dikurang dengan diskonnya. Kayak yang kita pelajari di kelas, waktu kelas 7. Nah, baru, ini kalau bulat-bulat kayak gini, nah ini biasanya adalah pilihan ganda. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Setelah kalian hitung diskonnya. Jadi nanti setelah dihitung diskon baju, diskon celana di setiap toko, baru bisa kita simpulkan mana harga yang lebih murah yang kita bayarkan. Gitu. Nah, di sini Bu nggak akan jelaskan untuk cara hitungnya ya, Nak. Untuk cara menghitungnya nanti kita akan bahas di sekolah. Di pembelajaran di kelas. Gitu. Ataupun nanti kalau misalkan kalian buka Pusmenjar ini, kalian simulasi, ada materi yang menurut kalian susah atau belum kita pelajari di sekolah, kalian bisa japri ke Ibu untuk nanya. Nah, ini jadi kita bisa pilih nih. Kita pilih salah satu. Setelah kalian hitung, itu nanti mana yang lebih mudah, lebih murah, gitu. Nah, ini jawabannya Ibu. Hanya contoh ya, Nak. Belum tentu ini jawaban yang benarnya. Gitu. Jadi misalnya setelah dihitung, oh ternyata lebih murah kalau belanjanya di toko Andini. Gitu. Nah, ini soal kedua masih dengan teks yang sama, masih dengan data yang sama. Nah, pertanyaannya pernyataan-pernyataan berikut yang berkaitan dengan pembelian pakaian. Nah, tadi kan kalian udah hitung juga nih, membeli 3 baju di Toko Jaya dengan harga normal sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon. Nah, berarti dihitung dulu nih, kalau bajunya 3 dengan harga diskon berapa, kalau misalnya beli 4 dengan harga normal berapa, gitu. Nah, untuk ini, soalnya adalah benar salah. Selisih harga satu baju. Nah, ini benar atau salah nih? Kalau benar kalian pilih benar, kalau salah pilih salah. Gitu. Ini bukan jawaban sebenarnya ya, Nak. Bisa benar, bisa salah itu. Halo. Soal selanjutnya. Nah, ini Gunawan ingin membeli 1 baju dan 1 celana. Uang yang ia miliki cukup untuk membeli di Toko Jaya. Nah, berarti hitung dulu nih. Kalau dia beli baju 1 dan celana 1 di Toko Jaya, setelah dipotong diskon, berapa uangnya? Berapa dia harus bayar? Nah, kemudian jika ingin mendapatkan kembalian sebesar 2.000, Gunawan harus belanja di toko yang mana? Nah, berarti kita harus cari di antara ketiga ini yang punya selisih 2.000 dengan di Toko Jaya. Nah, baru tulis jawabannya di sini nih. Ini isian singkat. Jadi cukup tulis nama tokonya, Andini Busana, Selaras, atau Bagus Fashion. Nah, misalnya setelah dihitung jawabannya Selaras, maka diketik Selaras di sini.
harga baju dan celana menjadi beberapa di setiap toko setelah dihitung dengan diskon. Pasangkan jenis barang dan nama toko pada kolom sebelah kiri dengan harga yang tepat setelah diskon pada kolom sebelah kanan. Nah, ini kita menjodohkan nih. Harga satu baju di toko fashion setelah kita hitung berapa. Misalnya harganya adalah 65.000, maka tinggal kita jodohkan. Sama seperti di literasi tadi. Gitu. Terus kalau misalkan, salah, ternyata salah klik nih. Kalian bisa klik di sini ganti jawaban. Baru perbaiki jawabannya. Setelah sudah yakin, baru klik selanjutnya. Kalau di yang aslinya nggak ada ragu dengan itu, Bu Dwi ya? Ada. Ada juga. Oh. Tetap ada. Jadi pilihannya di sini ada selanjutnya, sebelumnya, dan ragu-ragu ya. Oke. Berarti di Puspenjar ini berarti memang wajah gimana yang aslinya berarti kan? Ya, yang aslinya seperti ini, itulah dia. Oke, siap. Kalau ragu-ragu tuh maksudnya kita mau jawab tapi belum yakin. Jadi boleh nanti diklik ragu-ragu. Belum yakin ya, betul. Jadi nanti ketika klik nomor soalnya, di atas di sini ada peta-peta untuk nunjukin nomor soal yang udah kita kerjakan atau belum. Nah, di situ ada tandanya kalau misalnya kita klik ragu-ragu. Warnanya berbeda. Udah terjawab tapi warnanya beda gitu. Oke. Nah, oke, untuk sedikit gambaran adalah seperti itu ya, Nak. Jadi kalau misalnya numerasi ini kita mengerjakannya dengan ilmu matematika yang kita dapatkan di kelas ketika belajar. Nah, gitu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah apa sih data-data yang penting dari teks yang panjang itu, gitu. Kayak tadi, contoh yang tadi itu kan, nah berarti kita hanya fokus sama tabelnya itu aja. Ya kan, berarti kita hanya perlu fokus sama tabelnya itu aja. Gitu, karena data-datanya di situ. Berarti kita harus hitung dulu diskon-diskon dari setiap toko yang ada. Gitu. Begitu juga nanti soal yang lainnya. Nah, nanti kan kalian bisa coba di rumah masing-masing nih dengan link yang Pusmenjar. Nanti linknya bisa kita bagikan di grup ya, Bu Oki? Ya, nanti kita bagikan di grup linknya. Nanti bisa dipilih bagian literasi dan numerasi. Nah, khusus untuk yang numerasi, nanti kalau misalkan ada yang rasanya kurang paham atau belum pernah dipelajari, bisa tanya ke Ibu, bisa japri. Gitu. Jadi, Bu, tadi kami ngerjakan ini nih, Bu. Soalnya seperti ini gitu. Kayaknya kita belum pernah belajar di sekolah nih, Bu. Gitu. Jadi bisa ditanyakan ya, Nak. Oke, hati-hati ya. Gitu. Jadi dari saya cukup segitu aja, Pak Wando. Oke, makasih Bu Dwi. Pak Wando. Ya. Oke, terima kasih Bu Dwi telah menyampaikan sedikit gambaran bentuk soal ya yang muncul di ANBK gitu. Oke, kita buka lagi pada orang tua yang ada yang ditanyakan silakan atau dari siswa juga boleh. Mohon maaf Pak Wando, ini ada Pak Heri di sini, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Heri ke anak-anak. Oh ya, silakan. Pak Heri, monitor. Halo. Ya, silakan Pak Heri, ada sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk para siswa kelas 8, bahwasanya AN ini merupakan sebuah uji ya, uji nyali kalian. Ya, yang mana bila kalian bisa mengerjakannya, berarti kalian memiliki nilai juang yang lebih. Oke, tentunya
salah satu tips dari Bapak ketika menghadapi sebuah soal, langkah pertama adalah kalian harus hadapi dengan senyuman. Ya, ya mudah-mudahan nanti soalnya akan menjawab. Begitu ya. Nah, jadi andai kata kalian misalnya melihat soalnya, wah soalnya banyak, wah soalnya matematika, kalau kalian menghadapinya dengan wajah yang cemberut, otomatis jawaban dari soal tidak akan ada. Oke? Jadi kuncinya adalah kalian hadapi dengan senyuman. Insya Allah kalian akan mendapatkannya. Pokoknya ketenangan di dalam menghadapi soal itulah yang paling penting. Apalagi Bapak selaku guru ya sudah mengalami pengalaman seperti itu, ya Bapak utarakan pada kalian sebagai motivasi buat kalian. Mungkin guru-guru yang lain pun sama. Mereka juga pernah ujian seperti itu ya, dan menghadapi dengan senyuman. Insya Allah akan mendapatkan jawaban yang tepat. Ya, jangan takut. Bahwasanya soal ini andai kata kalian memang mengalami kesulitan, ya gunakanlah secara religi, ya. Minta pada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan bagi saya untuk mendapatkan nilai yang terbaik dan juga jawaban dari Allah yang memberikan hidayah pada kami, gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir, jangan takut. Ini merupakan sebuah simulasi untuk kita menghadapi berbagai macam soalan. Apalagi soalan-soalan yang di AIN ini, Bu Oki ya, itu ada di kehidupan sehari-hari ya. Iya, betul. Iya, betul ya. Jadi otomatis kalian bagaimana menghadapi problematik soal-soal yang ada di kehidupan kalian. Apalagi kalau misalnya kalian nak kerja ke Mall Matahari, itu ada soalnya diskon sekian, berapa ya. Persiapan dari sekarang. Kemudian masalah membaca, kalian jangan malas untuk membaca. Ada kunci untuk membaca cepat, ya. Ambil poin-poin yang penting saja, ya. Tidak dibaca semua bisa. Yang penting ambil poin apa saja yang memang menjadi topik dari pertanyaan. Contoh misalnya, yang ada wacana di mana wacana itu ada 10 paragraf. Jadi yang pertama kalian melihat adalah pertanyaan akhir dulu. Apa sih pertanyaannya? Setelah pertanyaan akhir, kamu kuasai, kamu pahami, kemudian lihat dari wacana soal itu. Nah, kemudian lihat juga jawabannya. Kira-kira apa jawabannya? Nah, kalau di bimbingan belajar itu diajarkan bagaimana kita menjawab ya dengan trik-trik seperti itu. Kalau kalian memang saya rasa belum pernah mengalami bimbingan belajar, ya sedikitnya Bapak bantu seperti itu ya. Jadi anak-anak jangan khawatir, ini merupakan sebuah simulasi, jangan takut, selalu senang menghadapi soal, karena kalau kalian misalnya stres ketika menghadapi soal, pulangnya akan pusing nak. Ya, mungkin itu saja Bu Oki, jangan dari saya. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri memang betul sekali ya Pak ya, hadapi soal itu dengan senyuman, dan betul sekali bahwa memang soal-soal yang ada di AIN ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya karena memang bersifat praktis ya Pak ya, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah itu adalah ilmu dasar yang kemudian bisa kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Betul Pak Heri ya. Oke, silakan Pak Wando. Oke, terima kasih Pak Heri, Bu Dwi. Silakan Bapak Ibu kalau enggak kita udah cukup kayaknya. Udah gitu. Silakan ada yang bertanya, Bapak Ibu, saudara siswa. Yang jelas kapan senyum itu akan muncul adalah ketika kita siap ya. Kalau nggak siap, biasanya senyum susah juga muncul itu. Nah, jadi yang siapkan diri tetap gitu, siapkan diri ya. Maksudnya bekal itu tetap harus ada gitu. Ketika udah bekalnya ada, maka pasti akan senyum dan siap itu menghadapi ujian atau soal itu akan mudah. Gitu. Oke, sedikit tambahan ya Pak Heri, Pak Wando mohon izin. Ya, silakan Bu. Oke, kepada orang tua kami sekaligus dari mewakili kepala sekolah dan rekan yang lain, yang kami minta adalah kerjasama. Karena apa? Karena memang kegiatan ini, AIN ini butuh kerjasama dari orang tua. Kenapa? Yang pertama memang anak-anak secara mandiri nanti akan diminta untuk datang ke sekolah ya.
Untuk sementara memang untuk masalah transportasi, kita sekolah memang untuk transportasi ini bukan tanggung jawab sekolah, karena transportasi ini adalah tanggung jawab dari pemerintah kabupaten. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya untuk anak-anaknya nantinya ketika akan ada kegiatan besok, misalnya Senin, Selasa, tanggal 6 sama 7 September ada bimbingan TIK, ya mohon maaf untuk kemudian bisa dihantarkan atau mungkin pergi sendiri untuk datang ke sekolah mengikuti bimbingan TIK. Jadi dalam bimbingan TIK ini nanti karena kita paham bahwa anak-anak mungkin belum bisa menguasai komputer atau laptop ya. Jadi nanti sebelum dalam bimbingan TIK ini nanti kita akan ajarkan anak untuk pegang mouse, pegang keyboard, cara mengetik, dan nanti waktu pelaksanaan gladi bersih maupun pelaksanaan utama ANBK anak-anak ini sudah paham, jadi nggak bingung lagi. Jadi karena nanti kan kalau masih bingung dihadapkan soal lagi nanti bisa makan waktu. Jadi harapannya nanti dari sekolah pada pelaksanaan gladi bersih maupun pelaksanaan hari H, anak-anak itu udah pintar, udah terampil menggunakan teknologi, menggunakan laptop, menggunakan PC. Jadi sekali lagi mohon maaf, memang betul-betul mohon kerjasamanya dari orang tua ya, untuk bisa mendukung anak-anaknya dari segi kesehatan, pagi-pagi dikasih sarapan dulu, seperti itu. Jadi memang betul kerjasama orang tua tetap kita harapkan, seperti itu. Ya, silakan Bu Yuli angkat tangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah komputer atau laptop itu disediakan di sekolah atau anak-anak masing-masing yang membawa? Baca Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya Bu, disediakan di sekolah. Sebentar saya seputarkan video ya. Videonya tadi saya memang videonya belum tersematkan dalam presentasi saya ternyata. Sebentar saya gambarkan, kasih gambaran video kondisi lab TIK kita. Udah kelihatan ya? Udah. Nah, ini adalah kondisi lab TIK sekolah kita. Nanti anak-anak akan mengerjakan soal di sini. Kami belum nampak, Bu. Belum ya? Sudah, Bu. Sudah? Udah, Bu, udah. Ini adalah kondisi lab TIK sekolah kita. Jadi nanti anak-anak akan bekerja di sini ya. Ada sekitar 10 laptop dan 5 komputer. Ibu ulang lagi ya. Mungkin tadi belum nampak. Ini adalah komputer server. Komputer utama. Nah, ini adalah komputer-komputer yang akan digunakan oleh peserta nantinya. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi semua disediakan oleh sekolah, anak-anak cukup datang dengan membawa diri dan kondisi yang sehat, gitu aja. Ya, Bu. Kami nak duduk dengan Tora, Bu. Bu, kalau mau laptop sendiri boleh lah, Bu? Enggak, karena memang laptopnya harus di-setting, jadi semua menggunakan laptop yang dimiliki oleh sekolah. Tidak sembarangan laptop. Oh, Bu. Bertanya pernah mau laptop dari rumah. Ya, kalau latihan untuk terasa boleh selalu terasa. Sekali lagi nanti jadwal bimbingan TIK yang akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, pembagian shift-nya nanti akan Ibu bagikan di grup kelas 8 ya, 8A maupun 8B. Untuk bisa diperhatikan nanti silakan datang menggunakan pakaian OSIS hari Senin maupun hari Selasa. Jadi Ya, Bu. 8A maupun 8B silakan datang menggunakan pakaian OSIS bersepatu dan tetap menggunakan masker. Gitu. Ya, Bu. Silakan Pak Wando. Oke, Bu. Ya, Bu. Woi, Pak Wando, woi. Oke, silakan Pak Wando. Sudah mungkin. Ya, baik. Terima kasih. Tinggal berapa orang? 1, 2. Ada 18 kurangi 5, 13-an. Nanti mungkin video ini akan kita upload di YouTube sekolah ya Bu Dwi ya. Biar yang lainnya yang tidak ikut hari ini bisa melihat dari channel YouTube sekolah. Ya Bu, oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru telah memberikan Tora, mohon maaf mic-nya dulu. Ya sudah. Oke, sedikit saya catatan dulu. Saya menyampaikan catatan. Yang pertama adalah ANBK ini adalah dalam rangka untuk mengetahui kompetensi para siswa
yang dinilai adalah yang pertama adalah mengenai literasi atau kemampuan membaca dan menelaah. Yang kedua numerasi. Yang ketiga adalah survei karakter dan lingkungan. Ya. Dan untuk orang tua silakan nanti para anaknya untuk bisa menggunakan situs Puspenjar untuk sebagai latihan ya, sehingga mengetahui bentuk-bentuk soal yang muncul ketika nanti hari H. Paling tidak itu sudah mengetahui atau stimulus ya atau rangsang untuk memancing para siswa untuk bisa mengetahui gambaran soal. Karena seperti yang disampaikan Bu Dwi tadi, satu data bisa muncul 5 soal ya. Soalnya itu bisa pilihan ganda, bisa salah benar, bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Selanjutnya dari Pak Heri tadi menyampaikan juga hadapilah dengan senyuman ya. Ini lagu siapa nih Pak Heri? Hadapi dengan senyuman gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu dekatkan diri pada Allah. Ya. Dua hal ini sangat menggugah sekali dan benar ya. Tentu di luar itu juga ada usaha ya, Bapak, anak-anak Ibu, anak-anak Bapak dan orang tua juga ada usaha yang betul-betul kita lakukan, yang sungguh-sungguh kita lakukan seperti itu. Nah, salah satu bentuk usaha itu dari pihak kami dari guru adalah menyelenggarakan ini, nah, ya. Dan juga langkah setelah ini adalah hari Senin Selasa gitu. Ini bentuk langkah bentuk usaha yang kita lakukan untuk bagaimana para siswa menghadapi ini betul-betul siap gitu, sehingga ketika diri kita siap maka muncullah senyum itu sendiri. Setelah senyum itu muncul maka kita muncul rasa syukur kepada Allah dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terakhir link nanti Puspenjar dikirim ke grup ya Bu ya, karena ini sangat membantu kayaknya saya kira kepada siswa. Latihanlah di situ ya. Seandainya soal Bu Dwi, guru-guru bersedia ya. Seandainya ada kendala soal pembahasan soal yang sulit, silakan ditanyakan secara japri ke masing-masing guru yang berkompeten di situ. Saya kira udah cukup. Ada lagi ke Boki? Kalau enggak, kita cukup. Ini ada Bu Lilis, lupa. Bu Lilis mungkin ada yang mau disampaikan? Bu Lilis. Ya, Bu Lilis ada yang disampaikan? Oh, enggak boleh aja, Bu. Makasih. Udah. Oh, iya. Aman kamu sekolah? Enggak. Ini Bu Lilis di sekolah kayaknya nih. Pak. Ini Bu Lilis di sekolah kayaknya nih. Aman sekolah kan? Aman Pak di sekolah. Aman. Aman Pak. Oke, aman Pak. Aman, oke. Baik, dari saya ada cukup mencukupkan kegiatan pada hari ini. Mohon maaf kepada kawan-kawan semuanya dan kepada Bapak Ibu orang tua dan para siswa yang kami sayangi. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Juliana. Keadaan kakak mana? Sebelum keluar boleh nonton video ini dulu, nanti Bu bagikan juga. Ya, silakan.
tadi demikian tadi ya. Mengenai apa yang Bu sampaikan tadi. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Akan saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya serta orang tua dan anak-anak semuanya. Salam sehat, sampai ketemu hari Senin, insya Allah. Ya Bu, ya Bu. Oke, terima kasih.